Assalamualaikum. Saya Heni Isnani, mahasiswa PPG Universitas 11 Maret, akan mempersembahkan video PPL yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Pangkalan Bun. Semoga berkenan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik ya. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu sama kalian. Kira-kira sudah siap belum belajar fisika hari ini? Oke, kalau sudah siap, berarti kalian semua harus fokus ya. Jangan sampai ketika kita belajar ada yang mikir hal-hal yang lain. Jadi, kita fokus untuk belajar fisika. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya sama kalian, kira-kira kalian tahu nggak sama karet? Tahu ya? Dulu waktu pelajaran di SMP dan di SD, kalian tahu bahwa karet itu adalah benda elastis. Ya, jadi kita akan belajar tentang itu, ya. Kita akan belajar tentang itu di mana nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mengetahui apa itu elastisitas, kemudian apa itu sifat-sifat elastis, ya, sifat-sifat elastis, dan mengetahui benda-benda elastis yang ada di sekitar kita, ya. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Sebelumnya, Ibu mau tunjukkan gambar ini. Nah, Ibu bagi dulu ya kelompoknya sebelum Ibu kita mengulas gambar ini. Ibu bagikan kelompok dulu. Jadi silahkan duduk sesuai kelompoknya. Sudah? Kemudian Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Ini untuk kelompok 2 dan 3. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nanti masing-masing kelompok punya tugas masing-masing ya. Dibagi. Ada yang nulis, ada yang mencari informasi lewat buku atau sumber yang lain. Kemudian nanti ada yang mengkomunikasikan. Pilih satu orang dari kalian. Yang mencari sumber boleh 3 orang, boleh 2 orang. Yang nulis 1 orang aja. Yang mengkomunikasikan juga 1 orang aja ya. Yang jelas hasil dari LKPD itu merupakan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Jadi nggak ada yang nggak kerja, semuanya kerja gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, kita lihat gambar berikut. Ibu besarin dulu ya. Nah, ada gambar apa kira-kira di sini? Kasur tingkat. Kalau Ibu sih lebih ke spring bed ya, kasur tingkat ya, lebih ke spring bed. Setelah melihat gambar ini, kira-kira apa sih yang ada dalam benak kalian? Tidur. Ya, tidur ya. Oh, lihat kasur pengennya tidur, Bu, gitu ya. Kemudian, apalagi yang ada di benak kalian kira-kira? Ibu ngapain sih ngasih gambar kasur pas lagi pelajaran, bikin ngantuk aja gitu ya? Atau ada yang lain, Bu, itu buat apa sih? Gitu. Apa sih, Bu, itu hubungannya sama elastisitas gitu ya? Iya. Jadi sebelum kita cari tahu apa hubungannya sama elastisitas, kita lihat dulu. Dari ketiga gambar berikut, apa yang kalian rasakan ketika beristirahat di tempat tersebut? Misalnya kalian berada, saya nih habis motoran nih misalnya ya. Saya, Bu, motoran dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya gitu. Terus mau istirahat, misal. Siapa tahu kan ada yang motoran dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya, misal ya. Terus saya mau istirahat. Kira-kira nyaman yang mana sih? Nyaman yang spring bed. Menurut kalian seperti itu? Oke, coba kalian ungkapkan apa pendapat kalian. Oh, saya kalau seandainya istirahat, saya lebihnya di sini nih. Saya lebih enak di sini nih, gitu ya. Silahkan diskusikan bersama kelompok kalian, kemudian tuliskan di LKPD-nya. Silahkan.
Sudah ya untuk menuliskan pendapatnya. Sekarang silahkan dari pendapat kalian buka bukunya dan di situ juga ada bacaan ya, materi ajar. Nah di situ kalian baca kira-kira dari 3 gambar ini apa yang bisa kalian simpulkan keterkaitan dari gambar ini dengan elastisitas. Coba ditulis di nomor sudah. Nah, kalau sudah, selanjutnya di LKPD tersebut ada 6 buah gambar ya. Kalian diminta untuk apa? Memilih mana itu benda elastis dan benda plastis. Benda elastisnya silahkan dicentang. Kemudian jawab pertanyaan yang di belakangnya. Oke, sesuai dengan referensi yang sudah ada ya tentunya. Oke, kalau sudah, Ibu mau dengarkan pendapat dari kelompok 1 dulu ya. Silahkan kelompok 1 ke depan. Siapa yang mau komunikasikan? Ya, di sini. Oke, silahkan. Oke teman-teman semua, minta satu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai gambar yang ada di depan ini. Oke, akan saya bacakan. Pada gambar pertama, gambar yang ini, dari gambar tersebut terasa cukup keras karena tidak memiliki kapas atau busa yang banyak, sehingga ketika kita beristirahat di atasnya kurang nyaman bagi beberapa orang, ataupun juga ada beberapa orang yang terbiasa beristirahat di tempat seperti ini. Jadi ketika ia merasa tempat istirahatnya seperti yang di tengah ataupun di samping, maka ia akan terasa tidak nyaman seperti itu. Karena sudah terbiasa beristirahat pada yang gambar 1. Untuk gambar yang kedua, terasa lebih empuk karena memiliki sedikit busa dalamnya, dan yang mungkin dari ukurannya juga yang lebar dan bisa memuat beberapa orang untuk beristirahat di tempat tersebut. Dan pada gambar 3 memiliki busa yang banyak dan juga memiliki pegas atau per dalamnya. Oleh karena itu ketika kita beristirahat di atasnya, implementasi dari sifat elastisitas yang dimana ketika kita beristirahat di atasnya ada rasa nyaman bagi orang yang beristirahat di tempat tersebut. Oke, untuk soal yang kedua, langsung dibacakan saja pendapat temannya. Menurut pendapat saya, dari 3 gambar tersebut mana tempat yang lebih nyaman menurut saya? Menurut saya pada ketiga gambar ini tempat yang lebih nyaman untuk beristirahat terdapat pada gambar 3 karena memiliki busa yang lebih enak dan dibantu dengan energi pegas untuk memberikan kesan yang lebih nyaman ketika beristirahat. Dan anggota saya selanjutnya, Bella, sepakat dengan pendapat saya yang mengenai gambar 3 dan juga kelompok-kelompok saya yang lainnya juga sepakat dengan pendapat saya. Ya, enggak apa-apa. Untuk soal selanjutnya, pada nomor 3, apa hubungan ilustratif tersebut dengan elastisitas? Menurut diskusi kelompok saya, pada ketiga gambar tersebut yang memiliki hubungan dengan elastisitas terdapat pada gambar 3, yaitu gambar spring bed. Karena pada spring bed tersebut terdapat pegas atau per yang diselimuti oleh busa, yang dimana ketika pegas tersebut terkena oleh gaya luar, baik besar maupun kecil, maka akan kembali ke bentuk semula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, apa yang sudah kalian sampaikan betul sekali. Kalau kita rasakan kasur 3 akan lebih empuk karena di situ dibantu oleh yang namanya pegas atau per bahasa kita ya. Yang mana ketika kita akan rebahan dia akan kembali ke bentuk semula. Kemudian yang termasuk dalam benda-benda plastis dan benda elastis ya.
sebenarnya semua benda itu punya yang namanya elastisitas, tapi mereka punya yang namanya batas elastis. Besi itu Bu keras, apakah dia bisa disebut dengan elastisitas? Bisa dikatakan benda elastisitas? Iya, besi itu masuk dalam benda yang elastis, tapi elastisitasnya itu sangat kecil sekali. Jadi ketika kita beri gaya yang berlebih, dia akan bisa rusak ya. Sama seperti kertas. Kertas itu masuk benda elastis nggak Bu? Iya, kertas masuk dalam benda elastis, tapi batas elastisitasnya sangat kecil sekali. Jadi sehingga kita robek sedikit dia akan langsung rusak. Beda halnya dengan karet. Karet itu batas elastisitasnya sangat tinggi ya, sangat besar. Jadi ketika kita beri gaya, tidak mudah untuknya menjadi rusak atau putus ya. Jadi itu yang bisa Ibu berikan penegasan ya, berikan penegasan terkait dengan materi tersebut. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada? Atau ada yang mau menanggapi? Tidak? Oke, kita tarik kesimpulan dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Sebelumnya nanti LKPD-nya silahkan dikumpulkan di akhir pertemuan ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Kita dapat menyimpulkan bahwa elastisitas itu adalah kemampuan suatu benda apabila diberi gaya, ya dia akan berbanding lurus dengan perubahan panjangnya dan bisa kembali ke bentuk semula yang disebut dengan gaya pemulih ya. Jadi dia ada gaya balik untuk kembali. Diberikan gaya sekian, jika dia juga akan bisa kembali dengan gaya tersebut ya, di mana gaya tersebut berbanding lurus dengan perubahan panjangnya ya. Kenapa disebut dengan elastis Bu? Ya karena dia bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya apa Bu benda elastis? Banyak tadi ya. Contohnya adalah karet, kemudian balon. Benda plastisnya contohnya plastisin, mentega dan tanah liat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana bagaimana elastisitas itu ada di kehidupan sekitar. Jadi kita akan menyelidiki apa saja benda-benda elastis yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Minggu depan kita akan belajar itu, silahkan dipersiapkan. Sampai di sini, sebelum menutup pembelajaran kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, doa mulai. Selesai. Oke, sekian dari Ibu. Silahkan nanti kita pulang ya. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.